Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran yang kedua, sambungan dari sistem pertidaksamaan dua variabel, marilah kita berdoa dan semoga kita selalu sehat. Nah, kita di sini akan bahas sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, pangkat tertinggi dari sistem persamaan ini adalah pangkat 2. Dapat kita lihat bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel seperti di bawah ini, yaitu Y. Bintang itu adalah tanda pertidaksamaan seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, AX kuadrat tambah BX tambah C. Begitu juga pada persamaan kedua yaitu Y. Tanda bintangnya itu adalah tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, V. X kuadrat tambah QX tambah C. Memahaminya kita lanjut ke contoh soal, itu contoh soal 1. Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Yang kedua, Y lebih kecil dari sama dengan min X kuadrat ditambah 3X tambah 4. Lanjut ke penyelesaian, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari titik potong pada sumbu Y dengan memisalkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Maka didapat Y sama dengan min 6. Didapatlah titik potongnya 0, min 6 karena nilai X-nya tadi 0. Jadi X, Y. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu X dengan memisalkan nilai Y sama dengan 0. Setelah kita misalkan 0, dapatlah persamaan kuadrat X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Untuk mencarinya kita faktorkan nilai X, maka didapat X tambah 2 kali X kurang 3. Dapatlah nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Dapat dilihat titik potong yang terbentuk adalah min 2,0 dan 3,0. Setelah kita menemukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y, sekarang kita mencari titik puncak. Titik puncak itu terbentuk dari X puncak dan Y puncak. Untuk mencari titik puncak, kita memiliki rumus yaitu min B per 2A. Dan untuk mencari Y puncak dengan rumus D determinan per min 4A. Sebelumnya sudah dipelajari mungkin ya nilai A dan C itu dari mana datangnya. Nilai A itu dari koefisien yang terbentuk dari X kuadrat dan nilai B itu koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstanta dari persamaan tersebut yaitu kan rumus yang tadi X puncak sama dengan min B per 2A. Min B tadi adalah min 1 per 2 dikali A. Nilai A adalah 1, maka didapat nilainya 1 per 2 sama dengan 0,5. Tentukan pula nilai Y puncaknya yang dirumuskan dengan determinan per min 4A sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Min B tadi adalah min 1, jadi min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 6 per min 4 dikali 1 sama dengan 1 tambah 24 per min 4. Kita dapatlah titik puncaknya adalah min 6,25. Sama dengan cara yang pertama, untuk persamaan yang kedua yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 3X tambah 4. Untuk menyelesaikannya kita cari dulu titik potong pada sumbu Y dengan memisalkan nilai X sama dengan 0. Maka didapat nilai Y adalah 4
titik yang terbentuk adalah 0,4. Langkah kedua, kita cari titik potong pada sumbu X dengan memisalkan nilai Y sama dengan 0. Bentuklah persamaan kuadrat min X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Kita kalikan min 1 agar nilai X kuadratnya positif. Kalikan didapatlah X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Kita cari faktor dari persamaan tersebut. X tambah 1 dikurang X dikurang 4 sama dengan 0. Didapatlah nilai X sama dengan min 1 dan nilai X kedua adalah sama dengan 4. Titik potong pada sumbu Y adalah min 1,0 dan 4,0. Langkah berikutnya mencari titik puncak dari X puncak, Y puncak. Untuk rumusnya mencari X puncak masih sama, yaitu min B per 2, dan untuk mencari Y puncaknya D per min 4A. Akan kembali dari mana datangnya A, B, dan C. Nah, persamaannya itu kan ada min X kuadrat tambah 3X tambah 4. Untuk A sendiri kita dapat dari koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta yaitu 4. Lanjut kita cari nilai X puncaknya dengan rumus min B per 2A sama dengan nilai B nya kan 3 tadi. Jadi min 3 per 2 kali A. Nilai A nya min 1, jadi 2 kali min 1. Didapatlah 3 per 2. 3 per 2 sama dengan 1,5. Lanjut dengan mencari Y puncak dengan rumus D per min 4A sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Sama dengan nilai B nya kan 3, jadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali nilai A min 1 dan nilai C nya adalah 4 per min 4 dikali nilai A min 1. Didapatlah 9 dari 3 kuadrat ditambah 4 dikali min 1 kali 4 16 per min 4 kali min 1 4 sama dengan 25 per 4. Nilai puncak dari P adalah min 6,25. Kemudian kita akan menggambarkan kurva dari sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel tersebut. Tadi kan kita udah cari nilai titik potong dari sumbu Y, titik potong dari sumbu X, dan titik puncak dari persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk persamaan satunya, titik potong yang kita dapat yaitu 0,6. Kita taruh 0,6, terlihat titiknya kan. Untuk titik potong pada sumbu X, dia kita dapat min 2,0 dan 3,0. Kita taruh 3,0 min 2,0. Setelah itu kita tarik titik puncaknya yang kita dapat yaitu 0,5,6,25. Terbentuklah kurva yang terbuka ke atas. Sama dengan sistem persamaan yang pertama, kita masukkan juga nilai titik puncak, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu Y. Terbentuklah gambar seperti yang kalian lihat pada tampilan berikut. Nah, untuk mencari nilai daerah yang diarsir, kita dapat mengujinya dengan titik uji 0,0, kita masukkan aja 0, nilai Y, nilai X, maka didapat kalau benar berarti dia keluar. Untuk yang kedua juga benar, jadi kita arsir keluar. Oke, di sini penjelasan yang saya dapat berikan. Untuk pertanyaan dapat kalian sampaikan secara pribadi kepada saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.